Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika. Di video kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan. Yuk lanjut. Pada video ini kita akan membahas mengenai kekongruenan. Setelah belajar, diharapkan siswa mampu pertama menyebutkan syarat kekongruenan sebuah bangun datar, siswa mampu menunjukkan dua bangun datar yang kongruen, siswa mampu menentukan panjang sisi dan besar sudut dari bangun datar yang kongruen, yang terakhir siswa mampu menyebutkan syarat kekongruenan pada segitiga. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Kira-kira mana ya yang termasuk ke pasangan gambar yang kongruen? Di sini kita tebak-tebakan aja ya, kira-kira yang mana yang termasuk kongruen. Nah, ternyata yang kongruen adalah yang gambar sebelah kiri. Kita coba lagi. Nah, kalau kayak gini, berarti gimana? Perhatikan gambar berikut. Manakah yang termasuk kongruen? Betul sekali, yaitu gambar kursi yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau ini gimana? Bagaimana dengan figura di bawah? Apakah termasuk ke pasangan bangun datar yang kongruen? Jawabannya adalah ya, figura di bawah adalah termasuk bangun datar yang kongruen. Bagaimana sekarang figura yang ini? Kira-kira masih termasuk ke kongruen atau enggak? Betul, jawabannya adalah tidak. Kedua gambar figura ini tidak termasuk ke pasangan bangun yang kongruen. Bangun datar dikatakan kongruen jika bangun datar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Di sini sudah diberi warna merah ya supaya bisa lebih ingat bahwa yang disebut kongruen maka bentuk dan ukuran bangun datarnya harus sama, mirip seperti anak kembar yang secara visual itu sama. Mulai dari jenis kelamin, kemudian bentuk rambut, ukuran sepatu, dan sebagainya. Itu baru dinamakan kongruen. Nah, perhatikan bangun datar berikut. Di sini ada dua segitiga, kemudian ada dua lingkaran, dan ada dua persegi panjang. Nah, ketiga pasangan gambar di atas ini termasuk kongruen. Nah, tapi coba lihat lagi gambar di sini. Di sini sama ada dua segitiga, dua lingkaran, dan ini persegi tapi yang satunya belah ketupat ya. Nah, di sini semua bangun di atas tidak kongruen. Jadi syarat kekongruenan ini jelas ya. Yang pertama, ukurannya harus sama. Ini ukurannya beda. Yang satunya lebih kecil, sedangkan yang ini lebih besar. Yang lingkaran juga sama. Ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Kalau yang ini gimana? Ini secara ukuran pasti sama ya, karena semuanya memiliki tanda garis biru di setiap sisinya. Baik yang ini, atau baik yang gambar sebelah sini, ataupun gambar yang sebelah sini. Tetapi yang ini termasuk persegi, kalau gambar yang sebelahnya adalah belah ketupat atau diamond. Maka walaupun ukurannya sama, tetapi bentuknya berbeda, sehingga kedua gambar ini tidak bisa dikatakan kongruen. Khusus untuk bangun datar poligon, poligon itu artinya bangun datar yang sisinya lebih dari 4 atau lebih dari 3, ini akan dikatakan kongruen jika yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian ini sama panjang. Dan yang kedua, sudut yang bersesuaian ini sama besar. Nah, kita akan pakai contoh trapesium. Di sini ada dua trapesium. Yang pertama ada trapesium ABCD dan yang kedua ada MNLK atau KLMN. Kita balik aja ya namanya jadi KLMN. Nah, trapesium yang ada di bawah ini bisa dikatakan kongruen. Kenapa? Karena ada sisi yang bersesuaian. Maksudnya sisi yang bersesuaian adalah posisi sisi yang ditunjukkan ini panjangnya sama. Misalkan, untuk trapesium yang pertama, ini bagian atasnya dinamakan sisi AB. Nah, untuk trapesium yang kedua, sisi atasnya adalah yang ini ya, berarti yang NM. Nah, bisa dikatakan kongruen kalau AB dan NM ini panjangnya
sama, atau kita tulis dengan sama dengan. Begitu pula dengan sisi yang lain, misalkan CD. Di sini CD itu bagian alasnya. Nah, kalau di trapesium yang kedua ini di bagian atas. Nah, CD dan KL ini adalah sisi yang bersesuaian dan harus sama panjang. Kemudian ada AC. AC ini yang bagian miring sebelah sini. Berarti kalau di sisi yang sebelah trapesium nomor 2, ini ada di NL, betul. Dan yang terakhir garis BD. Garis BD ini ada di sebelah sini ya. Nah, ini berarti bersesuaian dengan sisi yang MK. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan sisi yang bersesuaian. Nah, bagaimana kalau sudut yang bersesuaian? Nah, di sini kalau kamu perhatikan ada garis biru kecil di ujung sebelah sini, ya kan? Nah, kalau di trapesium yang kedua adanya di sebelah sini. Nah, tanda ini tuh menunjukkan bahwa sudutnya C besarnya sama dengan sudutnya L. Maka dari itu, sudut yang bersesuaian adalah ini, sudut C dan sudut L. Nah, dengan patokan ini kita bisa menentukan sudut-sudut lain yang bersesuaian. Contoh, berarti kalau C sama dengan L, berarti D akan sama dengan K. Tuh. Ya, di sini D itu di sebelah kanannya C. Nah, berarti sebelah kanannya L tuh pasti harus sama dengan si D, yaitu K. Kemudian B ini berarti akan sama dengan M. Dan yang terakhir A ini akan sama dengan N. Seperti itu. Karena memenuhi semua syarat kekongruenan, tadi baik sisi ataupun sudut, nah maka bangun datar ABCD ini kongruen dengan NMLK. Nah, lambang kekongruenan ini seperti ini, sama dengan, jadi bikin sama dengan biasa, tapi di bagian atasnya ditambahkan sedikit gelombang. Nah, seperti ini ya. Ini adalah notasi kekongruenan. Dan ketika menyebutkan suatu bangun datar yang kongruen, pemberian nama pada bangun datar juga ini harus sama. Di sini karena kita mulainya A, B, C, D atau dimulainya dari sisi yang pendek, maka untuk trapesium yang kedua dimulainya harus dari sisi yang pendek juga. Berarti karena kita namanya A, B, C, D, untuk trapesium 1, berarti untuk trapesium 2 kita namakan dari sebelah sini. Jadi namanya N, M, L, K. Kalau misalkan kamu mau ngasih namanya di sini K, L, M, N, nah berarti yang sebelah sini juga harus mengikuti ya. Berarti di sini jadi D, C, B, A. Kayak gitu. Paham ya? Oke. Sekarang kita akan lanjut ke khusus untuk kekongruenan segitiga. Ini bukan khusus karena segitiga spesial ya, tapi lebih ke untuk menguji kekongruenan segitiga, kita tidak perlu menghitung atau menentukan semua sisi dan sudut yang bersesuaian seperti yang poligon tadi ya. Kalau yang poligon tadi udah jelas kita harus menentukan sisi yang bersesuaiannya yang mana aja dan harus dilakukan secara keseluruhan. Tapi untuk segitiga, ini nggak perlu kayak gitu. Dua segitiga ini bisa langsung disebut kongruen jika memenuhi salah satu syarat berikut. Ada sisi-sisi-sisi, ada sisi sudut sisi, ada sudut sisi sudut, dan yang terakhir adalah sudut-sudut sisi. Ini adalah seperti minimal ya. Persyaratan minimal si segitiga bisa kita katakan kongruen. Kita akan bahas satu-satu ya untuk setiap syarat. Di sini yang pertama syarat sisi. Artinya ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini bisa dilihat ya, sisi yang sebelah sini ini samanya sama yang ini. Berarti yang kalau yang dua ini berarti samanya sama yang ini. Dan yang terakhir yang tiga ini samanya sama yang ini. Nah, karena ketiga sisinya sudah sama panjang, kita tidak perlu mengukur atau menghitung apakah si sudutnya ini bersesuaian juga. Nggak perlu. Karena ketiga pasangan sisinya udah sama panjang, kita bisa langsung mengatakan segitiga ini adalah pasangan bangun datar yang kongruen. Kemudian,
sudut sisi. Di sini ada dua pasang sisi yang udah sama panjang dan sudut yang diapit oleh kedua sisi ini sama besar. Di sini ada ilustrasinya. Jadi kalau misalkan sisi sebelah kiri dan sisi alasnya segitiga ini sudah sama panjang, dan jika sudut yang terbentuk antara kedua sisi ini juga sama besar, nah syaratnya disebut sisi sudut sisi. Nah, kalau udah memenuhi ketiga ini, maka kedua segitiga ini dapat dikatakan kongruen. Ini berarti yang bawah sama yang bawah, berarti sudut yang ini sama-sama yang ini. Nah, kayak gitu. Oke, bagaimana sisi sudut? Ini artinya ada dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi yang menghubungkan kedua sudut juga sama panjang. Jadi kalau sebelumnya sisinya ada dua, kalau di sini sudutnya yang ada dua. Kelihatan ya, ini sudut yang pertama, ini sudut yang kedua, dan di tengah-tengahnya ada si alasnya. Sudut yang pertama berarti sesuainya sama yang sebelah sini. Ini sudut yang kedua sesuainya sama yang ini. Dan yang terakhir ini alasnya sama-sama yang ini. Nah, karena udah memenuhi sudut sisi sudut, artinya kedua segitiga ini dapat dikatakan pasangan bangun datar yang kongruen. Kemudian yang terakhir adalah sudut-sudut sisi. Nah, kalau di sini artinya ada dua pasang sudut yang sama besar dan ada sebuah sisi yang sama panjang. Tetapi posisi untuk sisi yang sama panjangnya ini tidak berada di kedua sudut yang disebutkan tadi. Jadi posisinya random ya, atau bebas. Kalau di sini yang dibikin sama sisinya adalah garis miring sebelah kiri. Nah, ini dan ini ternyata sesuai sama panjang. Kemudian ada sudut ini dengan sudut yang ini. Kemudian yang terakhir ada sudut yang sebelah sini sama dengan sudut yang sebelah sini. Nah, karena memenuhi syarat sudut-sudut sisi, berarti kedua segitiga ini dapat dikatakan kongruen. Ini adalah akhir dari penjelasan materi kongruen. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung chat Bu Teli atau bisa langsung bertanya di kolom komentar. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.